soal HP lost ya aku. HP lost sampai data apa itu juraganku yang itu yang menghandle. Dataku habis, aku pun nggak peduli dataku habis apa ndak habis, tapi dia yang selalu ngasih. Datamu habis deh. Yang ngerti kapan dataku habis lu malah juraganku deh. Berarti kan syukur alhamdulillah loh, karma baik yang sampean tanam selama ini itu menjadi berkah buat sampean ya. Syukurin, itu yang harus disyukurin, diperbanyak karena iya dan ya. Aku kan 1,5 tahun lagi aku finish deh ya. Kadang mau ninggalin juraganku, aku lebih dekat sama juraganku yang perempuan deh, walaupun bapakku baik tapi sopan banget deh. Nggak ada orang yang sesopan bapakku. Ketemu aku gitu di rumah sering berdua, cuma aku sama dia kayak gitu deh ya. Kalau dia masuk kamar belum udah nggak keluar sampai nanti jam makan. Jadi aku nyaman banget deh, walaupun sama si memku di sini ada aku mainan HP apa, dia nggak peduli. Cuma dulu deh waktu datang deh, ya Allah astagfirullahaladzim, si nenekku itu apa-apa digulik, ini belum bersih, ini belum bersih. Sampai yang paling lucu apa sih? Kan waktu anu kontrak kan deh ya, itu kan bapakku bilang, ya kamu kalau siang boleh istirahat 1 jam. Kata bapakku kan gitu ya. Lah, karena di rumah ndak ada orang kan, kerjaan udah selesai ya deh ya. Ya namanya si nenek itu mungkin kalau lihat aku istirahat kan nggak suka ya deh ya. Dia gila, aku tak ikutin alur gila dia. Lucunya apa? Dia ada foto-foto ya deh ya. Aku di foto-foto. Aku di action loh deh. Aku di foto aku action. Gimana? Ini sudah bagus belum actionku? Ini udah bagus belum? Kata aku begitu, aku action di foto itu. Lah akhirnya apa? Di saat aku kayak gitu, dia mungkin mengikuti alurku. Dia gila, aku lebih gila lagi. Lah akhirnya apa? Kata aku sih, aku kan juga nggak mau ya deh ya. Aku di sini ingin ketenangan. Kata aku bilang gitu sama bapak aku. Aku di sini butuh ketenangan. Dia ibu kamu. Aku nggak mau kurang ajar sama ibu kamu. Kamu juga harus menghargai ibumu. Aku selalu membimbing mereka kayak gitu. Jangan menyakiti ibu kamu. Lebih baik aku yang mundur daripada kalian bertengkar sama ibumu. Atau setiap kali aku dan ibumu bertengkar, aku nggak nyaman, kata aku. Aku nggak mau durhaka, kata aku. Aku ingin menghargai ibumu. Tapi lah ibumu nggak bisa, kata aku gitu. Aku bukan robot, Pak. Aku kerja mampuku cuma gini, biarkan aku mundur, kataku. Tapi mereka nggak boleh sampai aku bertahan 6 tahun, hampir 8 tahun. Kata aku udah hampir penes ya deh ya. Kenapa ini? Apa aku serakah ya deh ya? Kenapa? Sama suamiku yang sekarang kan udah disuruh pulang, sama mertuaku udah disuruh pulang. Kadang-kadang aku takut. Takut apa ya? Aku takut nanti nggak bisa memanjakan ibu kandungku. Karena apa? Kalau sekarang kan ibu kandungku masih dapat jatah dari majikanku, Cek. Ya, itu tergantung dari keinginannya sampean. Kalau hidup ini memang tidak akan pernah cukup. Saat apapun yang kita berikan, kita tidak akan pernah cukup sebelum kita dipanggil Tuhan. Jadi, ya kalau sampean pingin terus, ya teruskan saja, tapi hidup ini tidak akan pernah cukup, Mbak. Jadi sebenarnya sampean sekarang sudah di titik yang paling indah, di titik yang paling banyak bersyukur, di mana orang lain tidak bisa menikmatinya. Tapi kembali lagi, jangan sampai menyesal kamu tidak ada di samping keluargamu saat ibumu nggak ada lagi gitu loh. Karena uang bisa dicari, tapi keluarga nggak bisa kembali. Benar nggak? Tapi ya emang coba. Kadang-kadang aku takut pulang kayak gini, Cek. Sedangkan aku di sini ya beribadah itu bisa rutin, Cek. Kadang-kadang kan namanya kalau di Indo kan bisa ngerumpi ke sana kemari. Aku orangnya kan paling suka gimana ya? Paling suka menyendiri kayak gitu. Sebentar. Masalah ngerumpi deh manapun bisa terjadi. Di sini bukan masalah ngerumpi dan tidaknya. Karena satu hal, kamu bisa belikan dia bunga, kamu bisa belikan dia makanan, tapi kamu tidak bisa memberikan dia kasih sayang. Jadi bagi saya adalah yang paling indah itu saat kamu sudah merasa cukup dan kamu bisa menemani orang yang paling kamu sayangin.
Jadi kamu bilang cukup tapi kamu masih tidak ingin bersama mereka. Itu namanya bohong, Mbak. Bener nggak? Dan kebetulan kan suami saya, sorry, saya potong dulu. Ini aku kan bisa baca Yasin, bisa pikir, itu bisa lama banget. Tapi kalau di Indo aku nanti apa bisa baca terus. Kadang-kadang juga gini, apa yang mungkin ya, kalau seusia aku, misalkan aku bertahan 2 tahun lagi aja ya, apa mungkin aku udah daftar haji, apa mungkin bisa deh, kata aku gitu. Apa mungkin aku bisa berangkat, kata aku gitu deh. Karena saya percaya sesuatu yang kita yakinin dan kita ilhami itu bisa terjadi. Tapi jika kamu ragu, jangan melakukannya. Karena semua itu hidup dalam ketakutan. Jadi kalau saya yakin pasti, ya pasti bisa. Kalau kamu tidak yakin, ya tidak bisa. Semua itu kembali lagi pada keyakinan kita. Iya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi itu kembali lagi pada sampean. Sampean sudah di nikmat yang paling atas. Jangan sampai Tuhan cobain kamu dan semuanya diambil, kamu akan menyesal. Jadi tolong pulang Indonesia, jaga ibumu sebelum kamu kaget lagi dan terlambat. Suamimu sudah cukup baik, ayo dirawat. Ntar diambil coro, ntar menyesal. Bener nggak? Ya emang benar sih, soalnya waktu aku di titik yang jatuh, ternyata suamiku malah membuang aku. Terus kata gitulah sampai bapakku sampai juga diambil yang kuasa aja waktu itu. Padahal aku masih baru masuk di sini deh. Tapi bapakku udah ninggalin aku. Makanya di saat aku jaga si kakek buat manku ini, aku kayak melihat bapakku kayak gitu. Jadi maka dari itu aku juga ingin pulang, tapi kadang aku takut, kata aku takut aku nggak bisa ibadah kalau di Indo, kata aku gitu. Soalnya kalau di Indo kan banyak temen rumpi, banyak ini. Aku kan bebas kalau di Indo nyaman tetangga kan banyak kalau di Indo. Kalau di sini aku kan nggak pernah keluar rumah kalau nggak sama mereka. Berarti gitu segini Mbak, sebentar. Ibadah itu bukan karena tempat, ibadah itu dari hati. Tapi kalau sampean bilang ibadah di Indonesia malah nggak khusyuk, ini yang saya harus pertanyakan. Berarti sampean kan ibadahnya nggak tenanan. Jadi bukan karena tempat, itu karena hati. Dimanapun kamu berada, kalau ibadahnya memang benar-benar di situ, maka akan benar-benar di situ, benar-benar menyatu sama Tuhan. Jadi kalau sampean alasan dengan pulang Indonesia karena nggak bisa khusyuk ibadah, bagi saya itu bohong. Ibadah dimanapun, Tuhan itu pasti melihat kita. Itu satu. Kamu sudah kehilangan bapakmu, sekarang tinggal ibumu. Apakah kamu ingin kehilangan suamimu dan ibumu lagi? Ya jangan sampai, karena saya sudah pernah kehilangan ayah saya. Karena itu bagi saya ibu saya adalah segalanya. Walaupun kadang-kadang saya sama ibu saya nggak cocok, tapi saya selalu bilang sama ibu saya pengen pulang. Tapi ibu saya kenapa? Karena pasangan saya tidak ada di Indonesia. Kalau pasangan saya ada di Indonesia, pastinya saya pulang. Karena suami saya tidak mungkin bisa hidup di Indonesia, karena dia keturunan dari orang Hong Kong. Kalau suami saya mau dibawa ke Indonesia, saya akan memutuskan untuk menemani ibu saya. Jadi saya sering bawa ibu saya ke sini. Satu hal, saya sudah kehilangan bapak saya tidak ingin kehilangan ibu saya. Tapi kalau sampean terlalu khawatir, berarti sampean tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Akhir-akhir ini mbak-mbaknya itu banyak yang nggak yakin dengan kekuatan Tuhan. Itu yang saya tidak paham ya. Mereka itu takut banget kalau pulang Indonesia, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Dan kenapa tidak mencoba gitu loh? Jadi soalnya sekarang sudah jam 8 lebih Mbak, suami saya sudah nunggu. Lain kali kita sambung lagi ya Ma. Iya. Saya minta maaf. Makasih ya Cek. Terima kasih ya. Oke, bye-bye. Kok langsung sambung kata gitu? Nggak apa-apa. Cuman kebetulan waktunya makan. Saya minta maaf ya. Makasih Cek ya. Makasih. Yuk, bye-bye. Oke, saya minta maaf saya potong karena suami saya sedang menunggu untuk makan. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, akhir-akhir ini kita tidak merasa bahagia dengan apa yang ada. Kita akhir-akhir ini merasa kecewa dengan sesuatu yang ada. Dan itu terpulang pada kekuatan batin kita. Saya tidak bisa memaksakan siapapun. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.